Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan presentasi video berjudul Drone Merekam Fajar di Cimanggis. Ini merupakan kerjasama Islamic Science Research Network (UHAMKA) dengan Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik UHAMKA. Di situ yang terlibat adalah Dr. Hari Ramza dan Rahmat Nur Hidayat, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Fakultas Teknik UHAMKA. Demam drone ternyata cukup menarik perhatian mahasiswa. Keputusan ISRN menggunakan drone untuk penelitian fajar disambut baik oleh mahasiswa. Ada 3 mahasiswa teknik elektro yang tertarik untuk proyek tugas akhir mereka. Ini adalah teknologi baru yang sangat menantang bagi kaum milenial rupanya. Percobaan pengambilan data di minggu pertama sejak 3 Juli 2020 langsung menghasilkan data. Memang data untuk tanggal 3 dan 6 Juli kurang reliable, banyak noise-nya, jadi kita tidak pakai. Tapi data tanggal 5, 7, dan 8 cukup bagus. Laporan hasilnya adalah sebagai berikut. Ini adalah drone yang kita beli adalah jenis DJI Mavic Mini Quadcopter. Jadi quadcopter itu berarti ada 4 ini ya, baling-balingnya ini. Bobotnya hanya 249 gram termasuk termasuk baterai. Padahal kalau 250 gram FAA menghendaki lisensi untuk menerbangkan ini. Jadi ini just di bawah batas minimum 250 gram itu. Metode pilotingnya adalah FPV, itu first personal video. Tapi intinya adalah kita pilotingnya dengan menggunakan video di HP kita. Kemudian kameranya, fasilitas kameranya 2.7K kamera dengan 3 axis gimbal. Itu artinya ada pitch, roll, and yaw fasilitas itu sehingga kamera itu bisa berputar-putar dalam 3 arah, 3 aksis inilah. Resolusi geometrisnya 4000 piksel kali 2250 piksel. Sehingga menghasilkan satu citra itu 9 megapiksel. Resolusi spektralnya 3 visible light channel, red, green, and blue. Jadi merah, hijau, dan biru. Jadi saya kira 2.7K ini nama itu diambil karena ini ada 9 megapiksel, ada 3 channel, jadi 9 kali 3, 2,7 lah. Jadi ini seperti kalau mobil 2.4 itu artinya 2400 cc lah. Nah, resolusi radiometrisnya 8 bit. Pengamatnya Rahmat Nur Hidayat, lokasinya Cimanggis, lintangnya ini minus 6,36 derajat, bujurnya 106,862 derajat. Tanggal pengambilan datanya adalah pada 3 sampai 8 Juli 2020, meskipun yang terpakai hanya 5, 7, dan 8. Tinggi terbangnya 22 meter, karena terbang lebih tinggi rupanya angin cukup jadi kadang-kadang lost contact dan sebagainya. Jadi 22 meter kelihatannya optim. Oke, hasilnya adalah demikian. Pada 5 Juli, fajar resmi pemerintah itu pukul 4.40.57. Syuruk sendiri, kalau ini syuruk tidak ada yang dispute lah. Pukul 6.4.15. Tapi fajar sodik, fajar muncul itu baru pada 5.16.20. Sehingga pada saat itu kedudukannya matahari bukan 20 derajat di bawah ufuk, hanya 11,82 derajat di bawah ufuk. Sehingga perbedaan antara ini dan ini 35 menit. Jadi fajar resmi dan fajar syadik yang muncul itu 35 menit. Kemudian pada 7 Julinya
fajar resminya 4:41.19, syuruknya berubah sedikit. Fajar sodik muncul pada 5:16.42. Sehingga pada saat fajar sodik muncul, itu posisi matahari minus 12,03 derajat, bukan 20 derajat. Perbedaannya juga sekitar 35 menit. Jadi terlalu awal 35 menit. Pada 8 Juli 4:41.29, fajar sodik muncul pada 5:8.58, sehingga posisi matahari pada saat itu minus 13,62 derajat. Sehingga perbedaan waktunya terlalu awal, kira-kira 27 menit. Oke, sekarang kita lihat fajar di Cimanggis untuk yang saya ambil salah satu yang terbaik, 5 Juli 2020. Ini nomor nomor dummy. Ini foto numbernya. Ini foto number 502, 508, ada 700 sekian, hampir 800-an fotonya itu. Karena ini menggunakan dua baterai. Ini waktu pengambilan foto 502 itu diambil pada 5:11.00, sehingga pada saat 5:11 ini posisi matahari adalah minus 13,05 derajat di bawah ufuk. Kemudian kita hitung standar deviasi foto itu berdasarkan persebaran pikselnya, 40,52. Terus ke bawah. Yang kuning-kuning ini akan saya ambil sebagai contoh nanti untuk 3D surface modelnya. Kemudian seperti biasa kita plot seperti ini data fisiknya, data fisik yang ada, yang biru-biru ini, data fisik. Kemudian data itu kita dekati dengan polinomial derajat tinggi, polinomial derajat pangkat 5. Mengapa polinomial? Ya itu pilihan saja. Semua orang punya pilihan masing-masing. Saya sangat suka dengan ini karena polinomial itu sangat fleksibel, sehingga dia bentuk data yang kayak apapun bisa didekati dengan pendekatan dengan polinomial ini. Dan ini sudah saya terapkan untuk data fisik, data ekonomi, karena saya banyak juga meneliti tentang ekonometrika ya. Itu dengan polinomial derajat tinggi ini sangat. Jadi ini adalah waktu, yang ini adalah standar deviasi dari citra, masing-masing citra. Nah, ternyata dari ini titik terendahnya inilah menurut titik kemunculan fajar, karena setelah itu kemudian standar deviasinya naik secara eksponensial, sehingga inilah titik kehadiran fajar. Secara matematik bisa dihitung dia terjadi pada 5:16.20 pada foto 534, sehingga pada saat itu sinar matahari berada pada posisi minus 11,82 derajat di bawah ufuk. Nah, itulah hasilnya. Nah, persoalannya sekarang kita harus verifikasi, betul nggak seperti ini. Nah, ini penting, memverifikasi itu sangat penting sekali, karena kita tidak bisa memberikan kucing dalam karung. Kita harus bisa membuktikan itu. Oke, verifikasi kehadiran fajar 5 Juli 2020 itu. Nah, ini adalah plot yang tadi itu, yang sebelumnya. Kemudian ini adalah foto aslinya. Tapi foto aslinya itu ke sini 4000 piksel, ke sini seharusnya 2250. Cuman karena terlalu banyak noise di sini, terlalu banyak distraction, sinar-sinar rumah-rumah itu. Karena Cimanggis itu adalah di kota di Jakarta. Sehingga saya crop aja. Saya crop supaya hitungannya lebih konsentrasi lah gitu. Kemudian jadi sumber polusi cahaya kita potong. Ini adalah 3D surface modelnya. Karena foto itu merupakan meskipun dia merupakan secara fisik 2 dimensi, tapi sebetulnya informasinya 3 dimensi, karena fungsi yang dimensi yang ketiganya itu adalah kecerlangan tiap-tiap piksel ini. Ini gelap, ini terang. Itu dari 0 sampai 255. Padahal dalam 3 channel.
Nah, polusi cahaya ini masih tersisa nih. Ini polusi cahaya ini. Ini polusi cahaya ini. Tapi akan kita lihat bahwa polusi cahaya itu tidak mempengaruhi apa-apa karena kita melihat, kita fokus untuk mendeteksi fajar itu pada ini, pada langit ini, langit background ini, sebagai background. Oke, pada posisi pada foto 502 pada 5:11 posisi matahari adalah 13:05 derajat. Kemudian kita bergerak suruk sendiri jam 6:04:15. Pada 508, foto 508 diambil pada 5:13:40. Pada saat itu posisi matahari minus 12,43 derajat. Tidak ada bedanya. 3D surface modelnya tidak ada bedanya dengan yang tadi. Kemudian kita bergerak terus pada foto 526 pada 5:15:00 posisi matahari minus 12,3 derajat. Juga tidak ada kelihatan perubahan. Nah, disinilah pada titik terendah inilah sistem yang kami develop dapat mendeteksi kehadiran fajar. Sebetulnya kalau kita cermat sudah kelihatan ini semburat-semburat merah itu. Semburat-semburat merah di mega itu. Tapi mata telanjang belum bisa anulah. Karena kita bias, kita sudah tahu bahwa ini muncul fajar, maka kita bisa ini. Kita akan lihat di posisi-posisi yang berikutnya. Nah, pada foto 550 pukul yang diambil pada 5:19:00 pada saat itu matahari minus 11,2 derajat. Ini lihat, ini sudah semburat-semburat merah sudah kelihatan dan ini sudah kelihatan di 3D surface modelnya. Dan itu akan semakin tampak. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, kalau kita perhatikan di foto ini bukan saja polusi udara, bukan saja polusi sinar, tapi awan tebal. Lihat. Awan tebal ini kalau dalam 3D surface modelnya adalah ini. Ini adalah 3D surface modelnya, awan tebal ini. Itu adalah ini. Ini kelihatan dia sudah terangkat ini. Akibat apa? Karena banyak celah-celah, misalnya di sini ada celah-celah, sinar matahari bisa masuk. Sehingga tidak bisa tertahan bahkan oleh awan tebal seperti ini. Jadi awan tebal pun tidak dapat menghambat intensitas sinar matahari yang semakin kuat. Kalau ini sudah eksponensial, ini sudah di sini. Jadi sudah kelihatan sekali. Dan itu akan semakin nyata kelihatan di berikutnya. Jadi kalau ini yang merah-merah ini adalah ini kan. Yang ini adalah ini. Tapi lihat ini awan tebal itu sudah tidak bisa. Ini terangkat. Padahal yang sebelumnya, nah ini. Sebelumnya tidak kelihatan ini. Tapi begitu sudah kelihatan. Dan itu semakin, nah ini lihat semakin nyata. Nah ini semakin nyata lagi. Pada foto nomor 630 pada pukul 5:34:28 pada saat itu matahari minus 7,63 derajat di bawah ufuk. Ini sudah kelihatan sekali. Nah, ini pada foto 648 di sini. Kemudian foto 660 ini di terakhir pada grafik kita ini. Jadi ini lihat, ini sekarang awan tebal ini awan yang gelap tebal itu ini lihat di sana. Ini sendiri celah ini di mana matahari adalah ini. Jadi kesimpulannya video ini sangat bagus sekali. Bukan saja menunjukkan adanya polusi cahaya dan polusi udara, bahkan awan tebal. Namun awan tebal pun tidak dapat menghambat kehadiran fajar. Alam selalu bersifat stokastik, tidak pernah tunduk pada geometri Euclidean.
Jadi tidak ada itu kemudian alam itu misalnya seperti ada misalnya batas pantai itu seperti garis lurus, tidak ada. Kecuali kalau dibuat oleh manusia, misalnya lapangan sepak bola jadi lurus itu, iya. Tapi kalau alam tidak pernah seperti itu, tidak pernah tunduk pada geometrik Euclidean. Jadi kalau ada awan tebal pun pasti ada celah-celah dari mana sinar matahari bisa masuk. Tidak ada polusi udara dan awan yang dapat menutup langit secara merata. Tidak ada. Selalu terdapat celah di mana sinar matahari menembus dan tertangkap oleh sensor. Nah, sensor itu dalam hal ini adalah kamera. Hasil perhitungan sun depression angle di Cimanggis semakin memperkuat populasi statistik kami. Fajar muncul saat matahari berada pada rata dip minus 13 derajat. Nah, ini kemudian saya memberikan peringatan lah pada para pemegang otoritas, baik formal maupun formal, di semua level. Sikap acuh tak acuh Anda, apalagi menolak fakta-fakta saintifik yang kami berikan, dari ratusan data yang kami miliki, akan menyebabkan ratusan juta umat Islam sholat subuh sebelum masuk waktunya. Jadi mohon diingat itu, karena itu akan semuanya akan Anda pertanggungjawabkan di Yaumul Hisab. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.